Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 170, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Berlutut dan minta maaf. Bagaimana mungkin Lilia tidak mau? Dia ingin melihat ini terjadi dalam mimpinya. Ariel merusak perbuatan baiknya dan menyebabkan dia dimarahi oleh Stefan. Dia hampir tidak bisa berhenti karena dia menyinggung Bimo. Kebencian ada di hati Lilia, dan tidak akan menyenangkan jika tidak membalas. Bagaimanapun, Afdal adalah pelamarnya, jadi wajar saja membiarkan anjing jenis ini melakukan sesuatu untuknya. Afdal, jika kamu bisa membuatnya berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan setuju untuk makan denganmu, kata Lilia. Ketika Afdal mendengar ini, dia sangat senang. Dia telah mengundang Lilia untuk makan malam berkali-kali, tetapi dia telah ditolak berkali-kali, tetapi dia akhirnya memiliki kesempatan. Jangan khawatir, saya akan segera mengatur seseorang, tidak hanya untuk memintanya berlutut untuk meminta maaf kepadamu, tetapi juga untuk membiarkan dia belajar bagaimana menggonggong di depanmu. Afdal tersenyum. Dia adalah Ariel, kamu pasti tahu siapa dia, kata Lilia. Ariel. Mendengar nama ini, Afdal tercengang. Bukankah itu menantu keluarga Wijaya yang malang? Hanya hal semacam itu, bahkan berani menyinggung Lilia sama saja dengan mencari kematian. Sampah macam ini, aku ingin memukulinya hingga hidungnya memar. Afdal berkata sambil mencibir. Lilia tidak memberitahu Afdal bahwa Nicholas menghargai Ariel. Dia takut Afdal tidak akan berani berurusan dengan Ariel setelah dia mengetahuinya. Karena masalah ini hanya diketahui oleh kelas atas yang menghadiri perjamuan ulang tahun Nicholas, dan keluarga Afdal tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun. Itulah sebabnya Lilia tidak menyukai Afdal. Meskipun Afdal telah melakukan banyak hal untuknya, dan menjadi anjing penjilat tidak memiliki martabat, Lilia memilih suaminya. Terlepas dari latar belakang keluarganya, dia tidak peduli tentang apapun. Di seluruh Bandung, kecuali orang-orang dari keluarga Nicholas, dia bisa menyukainya. Hanya ada Wilson, jadi dia senang melakukan apa saja untuk Wilson. Ketika Ariel keluar dari klub, dia melihat mobilnya hancur, dan dia patah hati. Meskipun mobil ini tidak dibeli olehnya, itu bernilai beberapa juta, tetapi entah kenapa hancur. Segera meminta Bimo agar seseorang menyelidiki masalah ini, dan melalui jalan-jalan terdekat, dia dengan cepat menunjukkan siapa orang yang menghancurkan mobil itu. Ketika dia melihat Lilia dalam video pengawasan, Ariel tidak bisa menahan tawa pahit. Wanita ini benar-benar berani datang untuk mengganggunya. Bukankah pelajaran yang dia ajarkan terakhir kali cukup? Sialan, gadis kecil ini memiliki temperamen yang besar, dan dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Sepertinya ayahnya tidak minum dengan baik terakhir kali, kata Bimo dingin, menghancurkan mobil di pintu masuk klub modal, tidak peduli apa mobilnya. Siapapun setara dengan memukul wajahnya. Jika masalah ini tidak memberi pelajaran kepada keluarga Lilia, wajah apa yang akan dia miliki di Bandung di masa depan? Saudara Ariel, apakah Anda mencari seseorang untuk membawanya kembali? Rehan bertanya. Ariel tersenyum. Lilia menghancurkan mobil, dan menjelaskan bahwa dia datang untuknya. Dengan temperamen wanita muda seperti itu, tidak mungkin untuk menghancurkan mobil hanya untuk melampiaskan amarahnya. Mungkin dia masih memiliki cara pembalasan lainnya. Dan video pengawasan juga dengan jelas merekam seorang pria muda yang mengendarai BMW, mungkin itu adalah penolong yang dia cari. Karena mereka ingin memberi pelajaran kepada keluarga Lilia, mereka harus menyadari betapa tragisnya harga yang harus dibayar. Jangan khawatir, dia pasti akan datang kepadaku, bukakan ruangan untukku malam ini. Aku akan santai, kata Ariel. Klub secara resmi dibuka pada jam 8 malam, dan itu penuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Tarian setan di bawah musik elektronik adalah norma di malam hari.
Ariel tidak banyak keluar pada kesempatan seperti itu, jadi dia tidak terlalu terganggu oleh musik yang keras, jadi dia tinggal di ruang yang tenang dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, sekelompok anak muda berkumpul di gerbang, di antaranya Afdal dan Lilia. Afdal, ini adalah tempat Bimo. Kami membuat masalah di sini, jadi tidak akan ada masalah, kan? Seseorang bertanya pada Afdal dengan cemas. Afdal melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini hanya omong kosong, selama kita tidak membuat terlalu banyak suara. Bagaimana mungkin Bimo peduli dengan hal-hal kecil ini? Jangan khawatir. Bahkan jika sesuatu terjadi, saya, Afdal, dapat melindungi kalian semua. Afdal sengaja menunjukkan penampilan tak kenal takut di depan Lilia, tetapi dia sebenarnya sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Bimo saat ini adalah sosok paling kuat di wilayah Bandung. Membuat masalah di tempatnya sama dengan mencari masalah untuk Bimo. Jika Bimo tahu tentang ini, pasti akan berakhir buruk, tapi Afdal bersedia membuat senyum di wajahnya. Ambil taruhan, selama Bimo tidak tahu tentang Ariel. Setelah mendengarkan kata-kata Afdal, yang lain merasa lega, dan mereka tidak bisa membuat suara besar ketika berhadapan dengan seseorang yang namanya tidak diketahui. Lilia, tunggu saja sampai itu berlutut dan meminta maaf padamu. Afdal berkata kepada Lilia sambil tersenyum. Jangan buang waktumu berbicara omong kosong, ayo pergi. Lilia mengatakan ini. Semua orang memasuki ibu kota sihir. Mereka telah menanyakan tentang tempat Ariel di sini, dan melalui staf di dalam ibu kota sihir, mereka juga memahami ruangan tempat Ariel berada. Rombongan itu berjalan menuju kotak Ariel dengan tujuan yang jelas. Berbicara tentang aura, pasti lebih mengesankan untuk menendang pintu secara langsung, tetapi ini adalah wilayah Bimo, dan mereka bahkan tidak akan berani memecahkan cangkir, apalagi menendang pintu. Dengan sangat hati-hati membuka pintu kotak, dan sekelompok orang masuk. Hanya ada Ariel di seluruh ruangan. Afdal agak aneh tentang ini. Siapa yang akan sangat bosan sehingga dia akan bermain di dalam ruangan sendirian. Dan tidak ada musik di dalam ruangan sama sekali. Tapi ini lebih baik, Ariel lebih mudah ditangani sendirian, dan dia tidak akan membuat terlalu banyak suara. Ariel, kamu tidak bisa tidur, jadi kamu hanya menghabiskan waktu di sini sendirian. Afdal berkata kepada Ariel sambil mencibir. Cahaya perbuatan Ariel. Selain mencuci dan memasak di rumah, ada juga teman sekamar yang terkenal. Hampir semua orang yang pernah mendengar perbuatan Ariel tahu bahwa selama 3 tahun, dia bahkan belum menyentuh kauri. Kalian datang cukup awal. Saya tidak perlu menunggu lama, kata Ariel sambil tersenyum. Afdal mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda menunggu kami? Ya, kamu menghancurkan mobil saya, dan harus mencari seseorang untuk membayarnya. Kata Ariel. Bayar. Lilia tersenyum dingin dan berkata, Ariel, apakah kamu kehilangan mata, atau kamu buta? Lihat situasi ini, apakah aku akan membayarmu? Berencana untuk memberi tahu Stephen setelah aku memberimu pelajaran, kata Ariel. Lilia memasang wajah dingin dan berkata, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memberi tahu ayah saya, pergi ke rumah sakit dan berbaring selama sebulan. Mendengar kata-kata Lilia, Afdal berkata kepada yang lain, apa yang masih kamu lakukan, berikan pelajaran. Berjuang, masukkan limbah ini ke rumah sakit, tinggal selama sebulan, bahkan tidak kurang 1 hari. Lilia berkata sebulan, itu pasti sebulan. Afdal seperti anjing penjilat mengikuti ucapan Lilia. Ketika sangat teliti, Lilia meletakkan tangannya di pinggulnya dan mencibir di seluruh wajahnya. Dia diam-diam menunggu Ariel dipukuli ke tanah, dan kemudian berlutut untuk meminta maaf padanya. Membiarkan Anda menghancurkan perbuatan baik saya, apakah menurut Anda bagus untuk dihargai oleh Nicholas? Bagaimanapun juga, orang yang tidak berharga adalah orang yang tidak berharga. Di depanku, Lilia, kamu bukan apa-apa. Ariel, berlututlah dan minta maaf padaku sebelumnya, aku bisa membiarkan mereka bermain ringan.
Lilia berkata dengan bangga. Ariel memandang Lilia. Wanita seperti ini bergantung pada berapa banyak uang yang dia miliki di rumah. Hanya mengandalkan beberapa anjing penjilat seperti dia, sungguh sombong untuk berpikir bahwa seluruh dunia berpusat padanya. Dibandingkan dengan Aisyah, wanita tertua dari keluarga Nicholas, Ariel harus menghela nafas, mengatakan bahwa uang berubah menjadi buruk. Bukan hanya karena uang, itu tergantung pada karakter setiap orang. Aisyah menjadi dominan, tidak ada seorang pun di Bandung yang tahan, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun yang menindas yang lemah, kecuali jika itu adalah seseorang yang sangat dia benci. Dia akan mengambil tindakan. Lilia, kamu benar-benar harus belajar dari Aisyah. Ariel baru saja menyelesaikan kata-katanya, dan beberapa orang bergegas ke arahnya, beberapa mengangkat tinju, dan beberapa menendang. Orang-orang ini sebanding dengan semut di depan Ariel, dan tangisan datang satu demi satu, tetapi mereka tidak menyentuh mulut Ariel, tetapi dari mulut orang-orang yang dipanggil Afdal. Di mata Afdal, Ariel akan segera dipukul ke tanah, tetapi kenyataannya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tidak ada orang yang dia panggil kembali. Dapat berdiri, bagaimana kamu bisa begitu kuat, kata Afdal tercengang. Hanya kamu yang tersisa. Karena kamu ingin menunjukkannya, mengapa tidak menunjukkannya secara menyeluruh? Ariel berkata sambil tersenyum. Bersambung.